Oke. Baik. Nah, ini langkah-langkahnya untuk pembuatan chi-square. Ada data view, ada data variable view. Nah, kalau misalnya sudah, aduh maaf, biasa aki-aki. Nah, kalau misalnya sudah sudah dimasukkan ke dalam tampilan SPSS seperti ini, gitu kan, saudara tinggal memasukkan atau mengkopikan, gitu kan, karena di sini ada 3 bentuk. Yang pertama dari nilai sikap, yang 4, 5, 5, 4, dan pendapatan, gitu kan, 3, 2, 2, sekian, sekian, gitu ya. Nah, untuk keterangan mah, kan itu kalau misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3, 4 setuju, 5 sangat setuju, ini kayak seperti minggu kemarin ya. Nah, yang selanjutnya variabel kedua terkait pendapatan per bulan. Kalau pendapatan per bulan yang pertama itu kurang dari 1 juta, yang kedua 1 juta sampai 2 juta gitu kan, yang ketiga 2 juta sampai 3 juta gitu. Terus yang keempat di atas 3 juta. Langkah-langkahnya sesuai dengan halaman 55 ya. Di halaman 55 di sini disebutkan yang pertama biasa klik start dulu, alt program, IBM statistik. Nah, sesuai dengan yang ada di tampilan di sini gitu ya. Lalu diklik variabel view-nya. Selanjutnya kita klik di bawah di sini nih di kolom name ya, baris pertama ketik sikap. Ingat untuk di kolom name itu tidak bisa pakai spasi ya. Tidak bisa pakai spasi. Nah, selanjutnya di sini untuk di kolom label, nah yang di sebelah sini, saudara tinggal ketikkan sikap terhadap merek telepon seluler. Sikap. Nah, kalau di sini mah bisa dispasi ya, kalau di ini mah kan nggak bisa. Sikap terhadap merek telepon seluler. Nah, gitu ya. Selanjutnya di sini pada kolom value buatlah value yaitu yang ini nih. Di kolom value yang ada titik 3-nya gitu ya. Di sini pada kolom value gitu kan, klik sangat setuju atau bisa menggunakan 1 gitu kan. Di sini sangat setuju gitu. Lalu kirim ke sini. 2, Pak ada perbedaan nggak antara 1.00 dengan 1 doang? Itu sama aja, ini maksudnya koma ya. Ya, kalau misalnya 1,00 itu 00 di belakangnya itu sama halnya tidak ada nilainya. Yang kedua tidak, nah salah. 1 mah sangat tidak setuju. 1 mah sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oke. Kalau misalnya 2 di sini keterangannya tidak setuju. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 itu netral. Netral. Dan yang keempat itu nilainya setuju. Dan yang kelima nilainya itu sangat setuju. Ya. Pak, apakah setiap angket bunyinya harus 5 skalanya? Enggak, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Tergantung dari punya ya Ucing. Ya, maaf. Sangat setuju. Oke, di sini. Setelah itu kita klik OK. Dan pada kolom selanjutnya gitu ya di kolom nominal dan pada kolom measure pilih nominal. Nah, yang ini nih. Yang nominal. Oke. Pada kolom NIM yang selanjutnya ketik pendapatan. Pendapatan. Nah, di sini tampilan layarnya kelihatan nggak oleh saudara? Kelihatan, Pak. Terlihat dengan jelas atau buram? Kalau buram Bapak perbesar. Terlihat jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik, makasih.
Terus pada kolom label, nah di sini ketik pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan. Terus pada kolom value buat value, yaitu nah yang ini kayak seperti tadi ya, kayak untuk pembuatan angket tadi. Kalau misalnya yang satu gitu kan, nah di sini keterangannya kurang dari kurang itu mananya? Oh ini nih, kurang 1 juta. Oke, kalau misalnya value 2 di sini 1 juta, antara 1 juta maksudnya gitu ya, antara 1 juta sampai 2 juta. Yang selanjutnya yang nomor 3 di sini antara 2 juta 1.000 1 rupiah 2 juta 1 rupiah sampai 3 juta. Oke, dan yang nomor 4 di sini dari mulai 3 juta ke atas. Nah, 3 juta ke atas. Oke, Bapak bertanya kepada saudara, Pak, kenapa sih di sini kalau misalnya untuk yang nomor 2 dan nomor 3 mah itu ada perbedaan kayak seperti yang di nomor 3 kan? Itu nilainya itu 2 juta 1 sampai 3 juta ya, dalam artian gini, kalau misalnya di sini simbolnya yang nomor 4 itu lebih besar 3 juta berarti mulai dari 3 juta 1 rupiah. Tapi kalau misalnya di sini simbolnya lebih besar sama dengan, nah lebih besar sama dengan berarti nilai dari 3 jutanya itu keambil. Ya, karena ini lebih besar ya, lebih besar bukan sama dengan. Kalau sama dengan pasti keambil ini nominal yang ini. Berarti pasti lebih dari angka 3 juta. Ini nggak ada sama dengannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini jika sudah masuk ke halaman data view, ya kita masuk ke data view yang ini, yang sebelah kiri bawah. Klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data seperti gambar di input. Nah, maksudnya, nah di sini kan udah ada tulisan sikap, ini ada tulisan pendapatan gitu ya. Nah, tinggal dikopiin yang tadi, yang dari SPSS, bukan yang dari Excel ya. Nah, yang ini, yang Excel kita copy. Oke, copy, Ctrl C. Nah, tinggal di sini pastekan. Gitu kan. Nah, kalau ini misalnya, Pak, boleh nggak kalau misalnya yang nilai sikap di sini nilainya 4, 5, nggak usah 4,00 bisa. Tapi ini mah nggak ngaruh gitu. Ngerubahnya di mana? Di sini di variable view. Nah, di variable view desimalnya itu bisa diturunkan. Nah, yang ini juga sama untuk pendapatan gitu ya. Kalau misalnya mau diturunkan silakan. Tapi kalau misalnya ini tuh kan, tuh sikapnya 455 gitu kan, pendapatan juga bisa diturunkan gitu ya, ini angka di belakang komanya di variable view rubahnya. Nah di sini gitu. Nah kayak gini kan. Oke, kita lanjutkan. Di sini gitu kan, selanjutnya klik analyze. Aduh, ini harus dipindahkan dulu. Nah, klik analyze yang ini nih. Nah, yang sebelah atas analyze-nya diklik, lalu deskriptif statistik, deskriptif statistik, baru ke cross tab, nah ini nih. Nah, selanjutnya sesuai dengan perintah gitu ya. Setelah itu akan terbuka kotak dialog seperti ini ya. Masukkan variabel sikap terhadap merek ke kotak row atau ke kotak S yang ini. Nah, kalau yang ini pendapatan per bulan masuknya ke kotak kolom S. Nah, yang ini pindah ke sini. Nah, maka kotak dialog itu akan terbuka sebagai berikut katanya. Oh, klik statistik dulu. Klik statistik dulu. Nah, yang ini.
Nah, sesuai dengan permintaan di sini gitu kan, karena akan dilakukan uji chi-square, maka diberi tanda centang pada kotak chi-square. Nah, yang chi-square itu yang ini nih. Klik yang ini. Nah, yang ini. Kemudian klik tombol continue. Oke, continue. Selanjutnya, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya, klik OK, dan hasilnya sebagai berikut. Coba kita lihat. Oke, nah udah beres, udah ada. Bentar Bapak stop dulu yang ini. Masuk ke share screen yang kedua. Output. Nah, yang ini. Coba kita cek. Apakah hasilnya sama dengan yang buku dari Bapak? Coba disamakan dengan halaman 59. Nah, di halaman 59 di sini ada keterangan gitu kan, sikap terhadap merek telepon seluler dikali pendapatan per bulan. Datanya itu ada 20, semuanya itu 100% masuk, tidak ada data yang kosong atau data yang hilang. Totalnya itu sama 20, ya kan? Selanjutnya di sini sikap terhadap merek telepon seluler kali pendapatan per bulan. Nah, ini sudah ada keterangannya gitu kan. Ternyata di sini ya, yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta yang menjawab setuju itu hanya 1 orang. Yang menjawab sangat setuju di sini juga yang pendapatannya kurang dari 1 juta itu 1 orang gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya pembagian kolom dan tabel. Yang pendapatan 1 juta sampai 2 juta, yang menjawab netral itu ada 2, yang setuju 3, sangat setuju 3, dan pendapatan yang selanjutnya ini saudara bisa lihat gitu ya. Kayak seperti ini gitu. Pendapatan dari 2 juta 1.000 sampai 3 juta gitu ya, yang menjawab setuju itu ada 5 orang. Ini yang paling banyak. Itu untuk chi-square-nya. Nah, kita lanjutkan. Nah, nggak bisa jalan. Bentar. Oh, ini udah mentok. Nah, untuk penjelasannya di sini bisa saudara lihat di halaman 60, ya kan? Untuk di halaman 60 penjelasannya mengenai output cash processing summary-nya untuk data sikap terhadap merek telepon seluler yang valid berjumlah 20 orang. Ya, betul ya. Ini sama. Dan tidak ada data yang hilang. Betul, karena Bapak memasukkan datanya itu semuanya betul ya. Maka di sini persennya 100%. Untuk output sikap terhadap merek telepon seluler dikali pendapatan per bulan. Di sini dari output dapat dilihat bahwa yang memiliki sikap netral dengan pendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 0 orang. Ya, sama ya dengan penjelasan di halaman 60 untuk pendapatan 1 sampai 2 juta sebanyak 2 orang ada di sini, bla 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 ada di sini. Nah, yang selanjutnya ini untuk output chi-square test. Uji chi-square dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom. Dalam hal ini antara variabel sikap terhadap rasa masakan dengan tingkat usia. Nah, geuning beda deui ieu mah. Ya, di buku kayaknya ini salah ya. Nah, ari dina ieunana pendapatan per bulan sama merek gitu kan. Tapi dina ieuna mengenai rasa masakan dengan tingkat usia. Ya, wajar namanya buku gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang harus direvisi. Kembali lagi terhadap langkah-langkah pengujiannya di sini tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon. Itu kalau bunyi H0 gitu kan. Ya bukan HO ya. Ya, sok paheuli geuning eta teh HO atau H0 gitu nya. Nah, untuk simbol hipotesis itu bisa H saja, bisa H0 ya kan? Atau udah ketang hipotesis mah itu cuma 2. Tapi kalau misalnya untuk hipotesis alternatif atau tandingannya bisa simbolnya HA atau hipotesis alternatif atau misalnya A doang gitu kan. A itu berarti artinya alternatif atau misalnya ditulisnya H1.
Boleh ya H1 juga. H1 itu kebalikan dari H0 ya. H0 itu maaf H1 itu sama dengan hipotesis alternatif juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk menentukan chi-square, hitung dari output didapat nilai persen chi-square-nya adalah 2,944. Nah, yang ini. Di value persen chi-square yang ini ya 2,944. Menentukan chi-square tabel. Nah, chi-square tabel dapat dilihat pada tabel statistik chi-square pada signifikansi 0,05. Silahkan oleh saudara di-download gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini gitu kan keterangannya DF jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 3, 6. Hasil diperoleh untuk chi-square. Nah, ini udah ada di buku ya, di halaman 245. Kalau misalnya bukunya udah ke scan oleh Bapak. Kalau belum berarti nanti Bapak fotokan lagi. Nah, didapatkan dari tabel lampiran di halaman 245. Di sini didapatkannya itu dari tabel itu 12,592 gitu ya. Oke, kita bandingkan. Ingat, ini signifikansinya 0,05. Tidak selamanya signifikansi itu 0,05. Ya, ada yang 0,10 atau 0,01. Yang membedakan kenapa? Yang membedakannya apa? Coba Neng masih ingat dulu pernah Bapak ajarkan yang membedakan signifikansi 0,05, 0,10 sama 0,01 itu apa, Neng? Neng Ana? Iya, Pak. Iya apa? Lupa lagi. Dari tadi bertanyanya ke perempuan, ke laki-laki. Mau bertanyanya ke siapa ya? Kolbu. Kolbu. Ya, Pak. Ya. Masih ingat dulu apa jawabannya untuk membedakan nilai itu, nilai signifikansi itu? Lupa lagi, Pak. Aduh, masa Kolbu masih lupa? Yang Yang ingat mana mata ya, kuliah? Pak? Iya, yang ingat mata kuliah statistik apa? Atau dari Bapak dari statistik 1 kemarin? Yang ingat itu, Pak, rata-rata Oke, yang kayak gitu. Rata-rata doang? Masa rata-rata Lupa doang, lagi, Kolbu? Pak. Iya, Pak. Oke, Bapak mau bertanya rata-rata atau ari rumus rata-rata kumaha, Kolbu? Kan Kolbu Jadi terang rata. jumlah keseluruhan dibagi itu, Pak, semua nilai, Pak. Jumlah keseluruhan dibagi itu nilai. Ulangi. Iya. Ya, Ulangi, Bu. Kokol jumlah atau Bubu ini tuh panggilannya? apa ya, Pak? Kolbu aja, Pak. Oh, nggak bisa Tiasa Bu, disingkat. tiasa kol. Nggak bisa disingkat nama awal atau nama akhir gitu. Nama akhir, Pak. Bu. Oh, Bubu aja. Boleh. Sok. Ulangi, Bu. Jadi nilai di jumlah nilai Pak sigma F dibagi jumlah siswa, Pak. Gitu. Sigma F di mana didapatkan anak, Bu? Jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi. Yang dinamakan dengan frekuensi itu apa? Apa? Sok, boleh searching. Pak. Aduh, lupa lagi. Iya, Pak. Oke. Barangkali ada yang mau bantu? Yang lain? Udahlah, ganti lagi. Yang lain, Pak. Oh, yang lain aja. Oke, Bapak mau bertanya kepada siapa nih? Bentar. Muhammad Irfan, ya teh aya? Muhammad Irfan ada nggak? Iya ada. Muhammad Irfansah, di sini teh namanya betul nggak? Yang pakai motor itu?
Ya Pak, betul. Tapi orangnya ada nggak? Atau Bapak absen satu-satu nih? Absen satu-satu nih. Soalnya nggak ada yang jawab. Stop dulu share screen-nya. Kalau yang kelihatan muka mah pasti nggak jawabnya, seperti Rijal Pauji. Bilang hadir ya. Rijal Pauji. Ya Pak. Oke, berarti ada orangnya. Coba Bapak mau bertanya ke yang on cam, yang off cam. Muhammad Irfansyah, Zahra, Ira Nurmala, Muhammad Rahma, apa ini? Muhammad Rahma, Elbab. Tegering aya. Kunaon eta suara nama ni merdu kitu? Nah, Bapak. Coba lihat mukanya. Kalbu dibuka atuh ieu nana. Pokoknya nama anu tengah jawab berarti taros terus sampai ke akhir. Kalbu. Gak ada lagi. Mohon Pak. Buka atuh kamera heula, bongan teu ieu. Bapak lagi ngecek ini, lagi ngecek mahasiswa yang ini, yang ditanya nggak jawab-jawab. Kalah keluar oh iya si tuh, Pak. eta. Dicekan hiji-hiji teh. Kalah keluar pesertana. Tah Muhammad Irfan aya deui. Muhammad Irfan. Halo. Zahra. Tah aya geuning aya nama. Ira Nurmala. Ira Nurmala. Tah aya. Hadir Bapak. Muhammad Irfansyah. Ada Pak hadir, mohon maaf Pak, keluar masuk terus dari tadi. Oh Pak. gitu. Coba lihat mukanya nggak kelihatan. Ada Pakai Pak baju Kim, nggak? Pakai Pak. Anu kalau tinggalina tarang nawungkul tuh dah. Ya ampun. Oke. Firman. Iya, Bapak mau tanya tadi yang membedakan antara taraf 10%, 5%, dan 1% itu apa bedanya? Kalau di dalam taraf signifikansi. Kemana ya Irfan? Imam Mahardika. Iman Pak. Oh Iman, iya. Iman, bedanya yang 5, 10 sama 1% itu apa Iman? Kalah ngalungit gerak. Duka tuh. Bangga Bapak mah bade ngupingkeun syukuran teh uyos. Da gaji masa kitu-kitu keneh ieu. Kalau nggak salah minggu depan ya, kalau nggak salah teh minggu depan atau minggu depannya lagi kita UTS. Karena berhubung apa sih? Kela bentar. Kita teh kelompok 3 ya? Oh dulu teh pernah libur apa gitu ya dulu teh? Kepotong sehari teh naonnya? Pas tanggal merah gitu? 17 Agustus. Oh iya, 17 Agustusnya. Pas pertemuan pertamanya harusnya dulu teh ya? Mohon Pak. Iya, Ya. karena pertemuan pertama di kalender akademik dulu teh tanggal 16 Agustus ya, berhubung ini mata kuliah statistika terapan untuk mahasiswa tingkat 2 teh hari Selasa. Jadi pas hari Selasa Bapak nggak bisa masuk gitu ya. Jadi iya
pasti kelewat. Soalnya yang membedain gitu, kalau tingkat 3 mah yang ekonomi publik udah berapa kali pertemuan? 5 kali, kalau 4 kali, berarti besok sekali lagi gitu kan. Nah kalau ini mah harusnya 2 kali lagi pertemuannya. Karena di UTS gitu ya, Bapak merencanakan untuk soalnya itu dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Ini baru 3 bab sekarang, berarti harus ada 2 pertemuan lagi. Tapi gitu kan, kalau misalnya tidak memungkinkan gitu kan untuk dipadatkan, ya nggak apa-apa. Untuk UTS hanya 3 bab saja dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti untuk UAS gitu ya, dari bab 5 sampai bab 10. Jadi bab 1 sampai bab 4-nya tidak akan ini lagi gitu ya, tidak akan dijadikan soal untuk UAS gitu ya. Oke. Balik lagi tadi, share screen-nya. Ini nggak ada yang mau jawab, yang 1%, 5%, 10%. Nggak ada yang mau jawab. Tuh, perlu diiming-imingin naon atuh. Mau dikasih apa? Dikasih uang. Mau ditransfer. Oke, kalau misalnya tidak ada yang menjawab, biar Bapak saja yang menjawab. Ya, kalau misalnya yang 1% itu biasanya digunakan untuk orang-orang eksak, gitu ya. Jadi taraf kesalahannya itu sangat kecil sekali, gitu ya, kayak seperti dalam pembuatan obat, gitu ya. Nah, kalau pembuatan obat, gitu ya, kalau misalnya kita mau melakukan eksperimen percobaan obat itu kurang lebih ada 100 orang yang dijadikan sebagai responden, gitu, untuk diuji coba, gitu kan. Ternyata dari 99 orang itu sembuh gitu kan, yang 1 orang itu tetap tidak sembuh, itu oke, dapat dikatakan obat itu berhasil ya, karena tidak semua penelitian kita 100% itu manjur gitu ya. Makanya di dalam penelitian itu suka ada yang dinamakan dengan angka toleransi. Beda lagi kalau misalnya di ilmu sosial. Kalau di ilmu sosial mah kan pastilah yang namanya manusia gitu kan, pikirannya kalau lagi kawut gitu harus bisa dimaklumi gitu kan. Terus juga dalam menjawab pernyataan gitu, kayak seperti angket, ih anu si ieu mah kan ngajawab nanti kebanyakan sangat setuju, nu ieu mah kebanyakan anak ragu-ragu gitu kan. Nah, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu pasti memiliki pendirian yang berbeda-beda, memiliki karakter, memiliki sikap gitu kan, memiliki kepribadian gitu. Nah, itu pasti berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain gitu, karena yang dinamakan dengan makhluk hidup gitu ya pasti memiliki akal dan pikiran, kecuali kalau misalnya binatang punya nyawa gitu kan, tumbuhan punya nyawa, tapi hanya manusia yang sempurna. Saudara harus bersyukur gitu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai manusia, berarti sekarang tinggal memaksimalkan potensi saudara. Coba kalau misalnya saudara oleh Allah gitu kan dijadikan sebagai binatang ataupun dijadikan tumbuhan, mungkin saudara nggak akan bertemu dengan Bapak sekarang. Atau mungkin saudara sudah dijadikan kalau misalnya dijadikan ayam gitunya, udah dipasak mungkin gitunya ke manusia gitu. Nah, makanya saudara harus bersyukur gitu ya. Berterima kasihlah kepada Allah karena kita dijadikan sebagai makhluk yang sempurna gitu ya, melebihi ciptaan-ciptaan yang lainnya gitu. Oke, kita kembali lagi tadi yang terakhir. Di dalam membuat kesimpulan, karena chi-square-nya itu kurang dari chi-square tabel, masih ingat chi-square tabelnya itu berapa? Nah, kalau di halaman 61 tadi, gitu kan, untuk chi-square-nya itu, bentar, komputer Bapak nggak bisa dimaju mundurkan ya? Ngelag. Aduh. Nah, kalau di tabel gitu kan, di halaman 245 itu, chi-square tabelnya itu 12,592. Kalau nggak percaya tinggal nanti lihat lagi gitu ya, dibandingkan dengan chi-square yang dihitung dengan menggunakan SPSS, yaitu nilainya 2,944. Makanya di sini antara nilai 2,944 dengan 12,59 lebih besaran mana? Lebih besaran 12,9, lebih besaran nilai angka 12. Jadi 2,9 itu lebih kecil gitu kan
Dan bisa dilihat juga dari angka signifikansinya, karena angka signifikansinya di sini kurang dari 0,05 gitu kan. Nah, 0,05 ya, di sini 0,816. Nah, yang ini nih. Nah, jadi 0,8 itu lebih besar gitu kan dibandingkan 0,05 gitu ya. Angka signifikansinya lebih besar yang ini nih. Nah, ini kan 0,816. Maka hipotesisnya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan sikap terhadap merek telepon seluler jika dilihat dari pendapatan per bulan. Oke, mungkin itu sekitar tambahannya. Selanjutnya kepada kelompok 3, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Nah, di sini ada berapa pertanyaan? 3 ya? Iya Pak, ada 3. Oke, silakan. Ini pertanyaan dari Linlin, dari Herna, dan dari Pasya. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan materinya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Linlin, yang dimana dari syarat uji Chi-square yang sudah dijelaskan apabila tidak terpenuhi apakah pengujian akan berhasil atau tidak. Jika tidak, apakah ada alternatifnya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Linlin. Dalam melakukan uji Chi-square, jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, misalnya jumlah sampel yang digunakan terlalu kecil, maka hal ini akan mengakibatkan frekuensi harapan yang tercipta pun menjadi kecil. Padahal dalam melakukan uji Pearson Chi-square disyaratkan bahwa frekuensi harapan yang tercipta harus minimal 5 atau lebih. Nah, bagaimana jika tidak, apakah ada alternatifnya? Alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x2 adalah uji pisar. Yang kedua, alternatif uji Chi-square untuk tabel 2x-K adalah uji Kolmogorov atau Smirnov. Mohon maaf. Dan yang ketiga ada alternatif uji Chi-square untuk tabel selain 2x2 dan 2x-K adalah penggabungan sel akan terbentuk suatu tabel B-K yang baru. Uji hipotesis yang dipilih sesuai dengan tabel B-K yang baru tersebut. Apakah Saudari Linlin sudah puas dengan jawaban tersebut? Baik, Nana, terima kasih. Baik, selebihnya kalau belum ada yang paham bisa Bapak tambahkan. Jawabannya sangat sempurna sekali gitu ya. Kalau misalnya tabelnya 2x2 gitu ya, boleh menggunakan yang ini Chi-square. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 ataupun 3 gitu kan bisa menggunakan Kolmogorov sepatu. Kolmogorov Smirnov maksudnya gitu ya. Serius amat. Gitu. Itu ya salah satunya. Nanti saudara bisa praktekkan sendiri. Oke, silakan pertanyaan yang berikutnya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pasya Paraisa. Izin bertanya, tadi telah dikatakan bahwa uji Chi-square termasuk uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Mengapa demikian? Memangnya apa saja kelebihannya? Saya akan menjawab. Jadi, uji statistik non-parametris ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran. Statistik non-parametris tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametris dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametris digunakan untuk data berjumlah kecil.
kelebihan dari statistik non-parametris yaitu yang pertama, asumsi dalam uji-uji statistik non-parametris relatif lebih longgar jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametris. Yang kedua, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat, uji-uji pada statistik non-parametris dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang kelima, efisiensi statistik non-parametris lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametris untuk jumlah sampel yang sedikit. Mungkin segitu jawabannya. Kepada Pasya, apakah puas dengan jawabannya? Baik, Dwi, terima kasih. Apabila dari teman-teman atau dari Bapak ingin menambahkan, dipersilahkan. Kalau dari Bapak hanya bisa mengacungkan 2 jempol kepada Dwi. Jawabannya sempurna, Dwi. Bagus sekali ya jawabannya. Tapi dari yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menyanggah, silakan. Silakan. Ada yang mau menyanggah nggak? Kalau misalnya saudara punya jawaban lain terkait pertanyaan dari saudara Pasya gitu ya. Pasya Dipa Raisa. Wih, mantap namanya. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Ya, yang disampaikan sama Dwi Trisda itu betul sekali gitu ya, terkait uji square termasuk uji non parametrik, karena yang dinamakan dengan uji non parametrik tidak memerlukan uji prasyarat, tidak memiliki asumsi prasyarat. Kalau misalnya kita mau menggunakan uji statistik parametrik, kan ada beberapa uji prasyarat yang harus dilaksanakan gitu ya, seperti yang pertama datanya harus normal, yang kedua datanya harus linear kalau misalnya uji linearitas. Kalau misalnya untuk uji untuk kayak seperti metode penelitian eksperimen gitu kan, datanya itu harus homogen ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Terus kalau misalnya di dalam regresi linear berganda ada uji prasyarat lain gitu kan, kayak seperti uji-uji asumsi klasik, kayak seperti tidak terjadinya heteroskedastisitas, tidak terjadinya multikolinearitas gitu kan banyak itu syarat-syaratnya. Kayak seperti saudara kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan, apakah harus lolos dulu SNPTN, apakah harus lolos SBMPTN, atau bisa masuk melalui jalur mandiri. Kalau ketiga-tiga jalur ini tidak bisa dilalui oleh saudara, maaf, berarti saudara tidak berkenan untuk kuliah di negeri. Artinya gitu kan saudara harus mencari alternatif lain gitu ya, supaya saudara tetap bisa kuliah, yaitu di tempat kuliah yang statusnya masih swasta. Berarti saudara termasuk orang-orang yang beruntung yang masuk ke Unsil di sini, ya, karena di sini orang-orangnya termasuk orang-orang pilihan. Bapak yakin ya, yang masuk ke Unsil sekarang ini khususnya jurusan pendidikan ekonomi dari kurang lebih 3.000, nggak tahu 1.000 berapa gitu ya, yang keterima di pendidikan ekonomi itu kan angkatan saudara cuma ada berapa ratus, cuma 110 orang kalau nggak salah mah ya. Tuh saringannya berapa tahapan itu, saudara menyingkirkan berapa orang, berarti hanya sekitar 3%-an yang keterima di pendidikan ekonomi. Ya, Anda termasuk orang-orang yang beruntung di sini. Bukan hanya orang-orang beruntung lagi. Saudara termasuk orang yang kayak seperti pilihan lah gitu. Makanya Bapak sekarang nggak was-was ya kalau ngajar di negeri, beda dengan swasta dulu. Aduh, swasta mangas 2 kali 3 kali nerangkeun teu aya nu nerap gitu, tapi alhamdulillah aya namanya mahasiswana balalagur di dieu mah palalinter sarolehnya tara maruman kamera deui nya, tara keluar masuk deui kitu nya, sinyalna sae deui nya. Nyindir eta mah teh kita geureuy. Oke, kembali lagi kepada kelompok 3. Mangga dilanjutkan.
Untuk yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Herna Herlina. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari uji person chi-square? Beberapa kelebihan dari uji chi-square yaitu antara lain konsep uji chi-square dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau rank. Yang ketiga, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Sedangkan beberapa kekurangan uji chi-square adalah yang pertama, uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Uji ini akan menjadi kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Bahkan uji ini tidak bisa digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. Yang kedua, uji chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan yang ada. Dan yang ketiga, uji chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Uji ini lemah digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal. Sekian jawaban dari saya. Apakah puas, Herna? Baik, terima kasih Sakila. Sama-sama. Kepada Katanya, teman-teman atau Bapak. silakan. Dari yang lain? Menambahkan. Iya, mau menambahkan silakan. Mau membantah silakan. Dari yang lain. Kecuali Herna kalau benar-benar puas gitu ya, kata Sakila. Walaupun Sakila bukan alat pemuas. Gitu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Terkait dari pertanyaan dari Saudari Herna. Kekurangan dan kelebihan. Ya, kalau kelebihan mah simple ya. Tidak harus ribet ini itu gitu kan, dalam artian kekurangannya itu gitu kan. Bentar, sinyalnya nge-lag ya? Oh enggak. Baik. Untuk kelebihannya, karena di sini datanya nominal, berarti sangat mudah untuk dianalisis dan tidak perlu memiliki prasyarat khusus gitu kan. Karena di sini pengolahan datanya menggunakan statistika non parametrik. Sedangkan kekurangannya ya kadang-kadang kalau misalnya datanya terlalu banyak ataupun kurang sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya kembali lagi tadi datanya banyak, ternyata ada salah satu data yang missing. Ya, apa itu data yang missing? Misalnya data yang hilang ataupun ada data yang kayak seperti cacat gitu kan. Nah, nanti hasilnya juga akan berbeda gitu ya, akan namun cek bahasain nama tingkat kesalahannya nate bakal tinggi gitu kan dibandingkan dengan statistika parametrik ya. Kalau ini kan non parametrik gitu. Itu kelebihan dan kekurangan secara intinya. Kembali lagi kepada kelompok 3, mangga bari dikumahakeun deui ayeuna acarana. Baik, teman-teman, mungkin pertanyaan sudah terjawab oleh kelompok kami dan sudah ditambahkan oleh Bapak. Tutup saja, Pak. Apa gimana ini? Boleh ditutup saja, sok. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi atau tidak ada yang mau menambahkan, kalau Bapak tambahannya sudah ya. Sekian. Baik, Pak. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 3 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rendra selaku dosen pengampu mata kuliah statistika yang telah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok 3. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Semoga Bapak Rendra dan juga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan semoga nanti kita bisa
bertatap muka kembali seperti biasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini telah selesai melaksanakan presentasinya yang sangat luar biasa sekali gitu ya pemaparannya. Mungkin dari Bapak juga pamit undur diri gitu ya. Nanti rekamannya akan dikirim di grup ya, nggak tahu nanti, nggak tahu besok. Pokoknya nanti Bapak akan upload lagi ke YouTube ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.